warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Sukastini, SPD SD, Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Berikut adalah video PPL kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Lah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Fian. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Mas Fian yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Saya absen dulu untuk pagi hari ini. Coba Mas Landung ada tidak? Ada Bu. Mas Azam. Ada Bu. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih di suasana pandemi COVID. Bu Guru selalu akan mengingatkan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mbak Dwi Elsa. Mbak Dwi Elsa siap memimpin untuk bernyanyi hari ini? Siap Bu. Berapa anak-anak? Coba dijawab. Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Pohon beringin ini ada dalam simbol Garuda Pancasila. Simbol sila keberapa? Coba Mas Kiki. Sila ketiga Bu. Iya, hafal tidak coba bunyi Garuda Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Berikut simbolnya, hafal tidak Mas Kiki? Hafal Bu. Yuk coba sebelumnya Mas Kiki dulu mengawali mengucapkan sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima beserta simbolnya. Yuk coba Mas Kiki. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, simbolnya adil dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Mas Kiki ya. Coba kalian simak video yang akan ditampilkan Bu Guru, nanti akan Bu Guru terangkan. Nah, ini anak-anak, tadi sudah ditampilkan Bu Guru pohon beringin, lambang sila ketiga Pancasila. Nah, lambang sila ketiga Pancasila itu terdapat pada burung Garuda, yaitu pohon beringin. Nah, kemudian pohon beringin itu merupakan pohon yang berakar tunjang. Nah, sebuah akar yang panjang menunjang pohon yang besar dengan tumbuhan yang sangat besar. Tumbuh ke dalam. Hal ini mencerminkan bahwa kesatuan dan persatuan di Indonesia itu sangat kuat. Nah, pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari rantingnya. Ini mencerminkan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama,
peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita. Yang kedua, peserta didik mampu membuat peta pikiran. Yang ketiga, peserta didik mampu menilai sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila. Nah, yang keempat, peserta didik mampu menganalisis kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Coba dipimpin Mas Azam tepuk Pancasila. Yuk, Mas Azam memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk Pancasila. Yang lainnya mengikuti ya. Yuk. Tepuk Pancasila. Kan Bu Guru tampilkan sebuah cerita Pak Tulus. Pak Tulus itu bekerja sebagai kepala desa di kampung Serehwangi. Nah, Pak Tulus itu menginginkan warga desanya itu mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ya, mari kita cari tahu cerita Pak Tulus dalam cerita yang akan ditampilkan Bu Guru, yaitu pentingnya budaya tegur sapa. Nah, anak-anak nanti tolong dibacakan ya. Bergantian nanti Bu Guru tunjuk secara acak. Mas Vino, dibaca. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halaman sore. Harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah mulai lemas di depan ruang tengahnya. Di raba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Anak-anak, dari bacaan tadi, masalah apa yang kalian amati? Yang ada di bacaan, Mas Kiki, coba masalahnya apa, Mas Kiki? Nenek Ijah sedang sakit. Pinter, Nenek Ijah ternyata sedang sakit. Lah, kalau Nenek Ijah sakit bagaimana tindakan Kampung Serehwangi tadi, warga Kampung Serehwangi? Membawanya ke dokter terdekat. Berdasarkan cerita yang tadi anak-anak baca dan bersama Bu Guru sudah diterangkan juga, buatlah peta pikiran berdasarkan LKPD kalian yang telah dikirim Bu Guru. Sudah di-print toh? Sudah ada di tangan semua toh LKPD-nya? Sudah, Bu. Yuk sekarang dibuka halaman 1. LKPD halaman 1 dibuka dulu. Ditulis nama dan nomor absennya. Halaman 2. Berdasarkan cerita yang kalian baca tadi, buatlah peta pikiran. Di situ sudah ada bagan dari Bu Guru ya. Judulnya apa? Tokoh itu yang memerankan cerita tadi siapa? Ayo dituliskan. Di tokoh tersebut sifatnya apa? Kalian tuliskan pada kolom sifat tokoh. Sekarang tempat. Tempat itu latar. Tempat, suasana, atau waktu kejadiannya. Tempatnya di mana tadi? Dituliskan pada bagan tempat. Sudah semua? Oke, sekarang awal cerita dan akhir cerita itu merupakan alur cerita. Amanat atau pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Kamu tulis pada bagan pesan moral. Apa tadi? Coba anak-anak coba buka LKPD halaman 3. Sudah? Ya, yuk yang pertama, soal yang pertama. Berdasarkan cerita yang kalian baca tadi, tulislah hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari sikap Pak Tulus. Sudah. Ya. Kemudian soal nomor 2.
Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Nomor 3. Nah, berdasarkan cerita tadi, tulislah hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serehwangi. Soal berikutnya nomor 4. Apakah warga desa Serehwangi itu sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dan soal nomor 5. Nah, sekarang meskipun anak-anak itu bukan warga kampung Serehwangi, ya, anak kelas 4 ini bukan warga kampung Serehwangi, hal apa saja yang dapat anak-anak atau kamu lakukan ketika melihat kondisi Nenek Ijah yang sedang sakit tadi? Jelaskan. Yang kesulitan menjawab soal ini? Tidak. Pintar semua. Oke, tidak ya. Sudah ya, sudah. Berarti sekarang coba bacakan apa yang telah kalian tuliskan pada LKPD ini tadi. Dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, sampai pesan moral. Bacakan coba. Apa ya? Mas Arya Hakim. Coba Mas Arya Hakim. Ibu, Pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. judul pentingnya Tegur Sapa. Tokoh Pentingnya Nenek, apa? Coba pentingnya Tegur Sapa. pentingnya budaya tegur sapa. Ya, yuk. Kemudian Tokoh Nenek Ijah Pak Tulus. tokohnya Nenek Ijah dan Pak Tulus. Pintar. Kemudian sifat tokohnya. Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Pintar ya. Kemudian lanjutkan tempat kejadiannya Serehwangi. di desa Serehwangi. Awal ceritanya Kedekatan warga Serehwangi. kedekatan warga Serehwangi. Akhir ceritanya Tegur Sapa membangun kepedulian. tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral yang disampaikan Saling membantu dalam kesulitan. saling membantu dalam kesulitan. Coba di dalam tujuan pembelajaran anak-anak bisa menyebutkan unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik dalam cerita itu apa saja? Mas Kiki coba sebutkan Mas Kiki. Tokoh, latar, Tokoh itu apa Mas Kiki? pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita. Ya, pelaku tadi disebutkan Pak Tulus dan Nenek Ijah. Pinter. Kemudian apa yang kedua? Latar, Latar itu tempat, suasana, terus apa lagi? Tempat Alur. kejadian, waktu, ya. Itu apa? Maksudnya apa? Tempat terjadinya cerita tadi, ya. Di mana tadi, Mas Kiki? Kampung Serehwangi. Kampung Serehwangi. Kemudian alur. Tadi sudah disebutkan Mas Kiki, alur. Alur itu apa? Urutan cerita yang Urutan cerita. Ya, pinter. Awal cerita sampai akhir cerita. Tadi udah disebutkan Mas Arya ya. Coba sekarang pesan moral. Yang terakhir apa? Unsur intrinsik ya. Terakhir Mas Kiki. amanat atau pesan. Anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Coba simpulkan apa yang kita pelajari dari LKPD kedua tadi, Mbak Laili. Simpulkan, Mbak. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warga. Ya, terus apa lagi? Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Ya, terus? Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Boleh. Kemudian? Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila terutama sila kedua dan ketiga. Iya, bagus. Mbak Laili hebat. Sekarang untuk mengukur sebagaimana pemahaman kalian tentang apa yang telah disampaikan Bu Guru tadi, coba kemarin sudah dibagikan di WA nggih, soal evaluasi. Dibuka dulu soal evaluasi kalian. Coba di print belum? Ditunjukkan ke Bu Guru. Mana soal evaluasinya? Iya, ada 10 soal nggih. Multiple choice semua atau ABC. Sekarang Bu Guru kasih waktu
10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi kalian. Dimulai dari sekarang. Kalian tulis jawabannya. Kemudian setelah selesai, nanti kalian kirimkan lewat WA Bu Guru, biar dicocokkan Bu Guru. Itu ya, dari Bu Guru untuk hari ini, sampai di sini saja. Besok kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Anak-anak tetap semangat belajar dengan Bu Guru ya. Nah, sebelum kita tutup, coba kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan ditutup oleh Mas Fian. Tadi yang membuka Mas Fian, yang menutup juga Mas Fian. Coba Mas Fian ditutup dengan berdoa dipimpin teman-temannya. Siap Mas Fian? Siap Guru. Oke. Semuanya siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Fian dan teman-teman yang sudah antusias mengikuti pembelajaran dari Bu Guru. Semoga pembelajaran dari Bu Guru bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya apa yang disampaikan Bu Guru mohon maaf ya, nanti kalau ada kekurangan atau kekhilafan kata-kata Bu Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.